tujuannya baik, tujuannya menghormat, tetapi dengan cara yang tidak tepat itu akan membuat murka Allah. Maka di sini perlu kita tahu adab itu norma, etika, tata krama, sopan santun, akhlak yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nanti bisa diperhatikan ya dengan cermat materi ini karena penting untuk mengingat kepada kita semuanya. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak mampu kita hitung nikmat Allah yang sekian banyak. Kemana saja seorang hamba mengarahkan pandangannya, dia akan melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kanan kiri, semuanya itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diperoleh hambanya semenjak dia berupa setetes air mani yang bercampur dengan sel telur yang bergantung di dalam rahim ibunya, yaitu berupa alaqah, segumpal darah yang tergantung posisinya, kemudian selalu mengiringnya sampai ketika dia lahir di dunia dan sampai ajal menjemputnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memiliki hak yang menjadi kewajiban para hambanya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus diutamakan daripada hak-hak sesama makhluk. Di antara yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla dan menjadi kewajiban para hamba yaitu memiliki atau melakukan adab yang baik kepada Allah Ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba memiliki adab-adab sebagai berikut. Banyak adab yang harus kita lakukan kepada Allah, dan sebelum kita melakukannya pasti wajib kita tahu. Tetapi dalam kesempatan singkat ini kita akan membahas 8 poin. 8 poin ini ada keterangan singkat-singkat yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan nanti yang lebih perlu perhatian kita, beberapa contoh kasus yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin kita tanpa sadar melakukannya, yang itu akan bisa merusak etika kita kepada Allah. Dan ini bahaya. Tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang ghairu mu'addab atau yang tidak beradab kepada Allah. Kita saja tidak berani melanggar etika dengan sesama orang yang mungkin memiliki status atau status sosial jabatan lebih tinggi. Apalagi di sini kepada Al-Khaliq yang maha tinggi, Allah Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui adab-adab ini. Dan sebutkan secara global dulu, nanti kita akan bahas satu persatu. Adab-adab kepada Allah yaitu satu, mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa syukru ni'amah, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah allati la tu'ad wa la tuhsa, yang tidak terhitung, tidak terbilang jumlahnya, yang sangat banyak. Jadi sudah kita singgung di awal. Yang kedua, ta'zimullah azza wa jalla wa tauhiduh, mengagungkan Allah azza wa jalla dan mentauhidkannya atau mengesakannya. Yang ketiga, ta'atu fi ma amara wal bu'du amma naha,
mentaati kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi terhadap apa yang Allah larang. Yang keempat, ikhlasul ibadah lahu narju thawabahu wa nakhafu min iqabih. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kita mengharap pahalanya dan takut dari siksanya, dari sanksinya. Yang kelima, dzikrullahi fi kulli awqat wa la nahlifu illa billah. Kita berzikir kepada Allah sepanjang waktu setiap saat, dan kita tidak bersumpah kecuali atas nama Allah. Yang keenam, la nas'alu illallah. Kita tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Wa la nasta'inu illa billah. Tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Yang ketujuh, ridho billahi ta'ala. Kita ridho terhadap segala ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan yang kedelapan, at-tasdiq bi kulli ma akhbara bihi minal Qur'an. Meyakini tentang kebenaran apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an Karim, wa akhbarana bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diceritakan kepada kita semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas satu persatu dari poin-poin ini. Yang pertama, yaitu kita mencintai, mahabbatullah. Kita mencintai Allah dan mensyukuri nikmatnya yang tidak terhitung. Kita dalam mencintai Allah tentu tidak cukup hanya berucap ucapan lisan semata-mata yang mengatakan bahwasanya aku mencintaimu ya Allah, uhibbuka ya Allah ya Rabb. Tetapi perasaan cinta itu harus kita buktikan. Selain dengan ucapan, harus dibuktikan dengan hati kita yang penuh dengan keyakinan serta dengan perbuatan yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata lisan, tetapi ucapan tersebut harus bersumber dari hati kita yang paling dalam, kemudian dibuktikan dalam bentuk praktek amal-amal nyata. Jadi dalam mencintai Allah dapat kita ungkapkan melalui lisan, meyakini dalam hati, dan melakukan dengan tindakan. Sama dengan keimanan itu sendiri. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan semata-mata angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang menancap kuat di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan nyata. Mengapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Karena Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak, segala kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, kita berbuat baik sebagaimana kita telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itulah etika yang benar kepada Allah. Perbuatan segala macam kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dibalas dengan kebaikan kita, dan itu belum sebanding. Nikmat berupa mata saja dulu pernah ada seorang dari Bani Israel yang Allah Ta'ala berikan waktu yang panjang untuk beribadah. Bukan puluhan tahun, tapi sampai 500 tahun Bani Israel ini, si orang ini melakukan ibadah. Dan ketika dalam hisab diperhitungkan tentang kualitas dan kuantitas ibadahnya yang dia yakin masuk surga dengan amal-amal itu, maka justru Allah Ta'ala mengingatkan dengan keras. Dan di antara peringatan yang tepat yaitu ditimbang antara sekian 500
dia beribadah 500 tahun ditimbang dengan nikmat matanya tidak sebanding, masih lebih berat nikmat mata. Belum lagi nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat semuanya. Yang ada adalah sekian banyak kebaikan Allah yang tersisa, yang tidak sanggup kita balas dengan amal-amal kita, sehingga nanti pun kita pada saat masuk surga itu bukan berdasarkan amal kita, tapi berdasarkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Karena rahmat amal kita tidak nuntut untuk menembus sekian banyak nikmat itu. Walaupun rahmat ini juga di antara sebabnya karena kita beramal. Rahmat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal. Ada kasuistik orang yang belum beramal sama sekali, tapi karena dia punya azam untuk taubat, maka dimasukkan surga. Itu kasuistik. Kita tidak meniru hal yang dikecualikan seperti itu. Nah, sama sekali ya, Bapak-Bapak, ada banyak sebab seseorang itu cinta kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini tema tersendiri di lain kesempatan yang kita tidak membahas secara detail. Tapi intinya adalah bahwa pengakuan cinta kita tadi bukan hanya semata-mata lisan, harus dibuktikan dengan amal-amal nyata. Orang yang mengaku cinta, misalnya kalau dalam hubungan rumah tangga, suami mengatakan cinta pada istrinya, kan harus dibuktikan apa buktinya. Bukti kecintaan kita kepada sesama manusia itu harus ada buktinya, bukan hanya semata-mata lisan. Begitu pula kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus membuktikan, dan ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita dengan membaca Al-Quran, dengan bertakarub, kemudian selalu berzikir dan lebih mementingkan apa yang Allah cintai di atas yang dicintai oleh hambanya. Ketika ada konflik kepentingan, ketika bertabrakan, ya, contoh yang kecil ya, misalnya kalau kita suka nonton bola ya, bapak-bapak ini suka sepak bola misalnya, apakah betul kita mengaku cinta pada Allah pada saat ada pertandingan live sepak bola, sementara kita tidak menghiraukan panggilan Allah? Masih ramai yang kalau di final, waduh, kalau ditinggal ketinggalan, padahal ada siaran ulangnya masih ada ya. Itu udah sedikit, kenapa ya? Dia hadir untuk sholat berjamaah misalnya, atau mungkin kalau dia tidak memungkinkan datang ke masjid sholat tepat waktu. Itu contoh kecil saja. Kadang-kadang kita menomorduakan kepentingan atau panggilan Allah dan lebih mengutamakan kepentingan syahwat kita. Ya, saya akan membahas sedikit ya, nanti karena waktunya terbatas. Nah, kemudian poin yang pertama ini juga terkait dengan syukur. Adab kita kepada Allah, di samping kita cinta kepadanya, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Apa hakikat seorang ini bersyukur? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syukru nikmatillahi ta'ala hiyal qiyam bi ta'atihi. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Walaysa mujarrad qauli lisan, bukan semata-mata ucapan lisan saja. Bal labudda minal qiyam bi ta'ah, tetapi harus dibuktikan, dipraktekkan dalam bentuk pelaksanaan ketaatan. Walihada, oleh karena itulah man qala, kalau ada orang yang berkata asykurullah, aku bersyukur kepada Allah, wa huwa muqimun ala ma'asi fa innahu laisa bisyakir. Kalau ada orang yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah, tapi dia istiqomah dalam kemaksiatan, bukan dalam kebaikan, tapi istiqomah dalam kemaksiatan, kontinu dalam melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia bukan orang yang bersyukur. Jadi kalau dia mengaku bersyukur sementara ucapannya, perbuatannya
perilakunya ada unsur-unsur yang bermaksiat kepada Allah. Yang saya katakan ya, dia tidak bermaksud bermaksiat, tapi karena dia tidak paham, maka dia melakukan kemaksiatan tanpa disadari, yang justru itu menjadikan murka Allah kepadanya. Inilah bahayanya dan pentingnya kita mengetahui ada pada ini. Kemudian teman sekalian, mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat terbesar. Jadi di samping nikmat itu adalah nikmat harus kita syukuri, tetapi ketika seseorang diberikan kemudahan mensyukuri nikmat, itulah yang lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'amallahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fahamidallaha azza wa jalla 'alaiha illa kana dzalikal hamdu afdal min tilka ni'mah." Tidaklah Allah menganugerahkan kenikmatan kepada seorang hamba kemudian ia memuji Allah azza wa jalla karenanya, kecuali pujian itu menjadi lebih afdal dari kenikmatan tersebut. Karena betapa banyak orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepadanya dengan banyak, tapi dia tidak bisa bersyukur, tidak diberikan kemudahan untuk bersyukur. Sementara saat yang lain ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia banyak keterbatasan, tetapi dia dimudahkan untuk bersyukur. Satu saat ada Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di sebuah pasar dan menemukan seorang yang cacat, tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau ada orang yang ngasih makan itu langsung dicemplungkan ke mulutnya dan dia makan, karena dia tidak punya tangan untuk menerima santunan dari orang lain. Tapi anehnya orang ini selalu bertakmir, alhamdulillah, selalu bertasbih, subhanallah, selalu bersyukur, selalu mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Ibrahim bin Adham heran melihat orang ini dan menyapa kepadanya, "Assalamualaikum." Maka dijawab oleh orang ini, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Maka Ibrahim kaget, "Tahu nama saya?" Mengucapkan balasan salam sambil menyebut nama saya, padahal beliau dalam kondisi buta dan belum pernah ketemu. Maka Ibrahim bertanya, "Hal araftani?" Apakah engkau mengenalku sebelumnya? Kata orang ini, "Ma jahiltu ahadan kuntu an araftullah." Aku tidak pernah tidak mengenal seorang pun semenjak aku mengenal Allah Ta'ala. Jadi makomnya sudah ma'rifat ya, al-alif billah kalau versi orang-orang sufi ya. Jadi makomnya tinggi. Kata Ibrahim, "Wahai saudaraku, saya lihat tadi Anda bertakmir, bertasbih, padahal kondisi Anda seperti ini, cacat, hampir seluruh tubuhnya cacat." Maka kata orang ini, "Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat besar kepadaku yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, walaupun kondisi itu seperti ini." Apa itu? Ada dua hal yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Yang pertama adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran, hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Itulah dua nikmat yang besar. Orang lain yang sempurna fisiknya belum tentu dia memiliki dua nikmat ini. Dia bisa pergi kemana-mana, bisa pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, keliling dunia, tapi untuk mampir ke Mekah melaksanakan haji atau umrah dia tidak mau. Berarti kan belum diberikan taufik kemudahan untuk melakukan kebaikan. Dia bisa berangkat kemana-mana, wisata kemana-mana, wisata kuliner, wisata religi, wisata apapun dilakukan. Malang Raya se-Jawa Timur ini kemana-mana, naik gunung kemana-mana, tapi melangkahkan kakinya ke masjid yang hanya 100 meter dari rumahnya berat dia lakukan, tidak
cabut taufiknya Allah Ta'ala. Dia tidak bisa melakukan kebaikan walaupun itu mudah. Dia memiliki kelebihan misalnya dalam bidang suaranya merdu luar biasa kalau nyanyi, tapi kalau suruh baca Quran nggak bisa, belepotan, nggak sesuai dengan guru dan sulit. Atau kalau dia sudah bisa baca Quran tapi tidak sempat membacanya, hari-harinya terlewatkan, dia suka baca WA, baca postingan-postingan apapun, fenomena di grup dia tahu semuanya, tapi untuk membaca Al-Quran tidak sempat. Itulah ya, kadang-kadang kita mengaku iman ataupun cinta pada Allah, tapi hanya lisan saja, kita tidak bisa buktikan dalam bentuk amal nyata. Baik, ini kurang lebih ya singkat daripada poin pertama. Yang kedua, bahwasanya kita beradab kepada Allah itu kita buktikan dengan ta'limullah azza wa jalla wa tauhiduh, yaitu kita mengagungkan Allah Ta'ala dan kita mentauhidkannya. Al-Alim itu salah satu di antara Asmaul Husna. Orang yang memahami makna Al-Alim pastilah mengagungkan kekuasaan Allah dan hukum-hukumnya. Dalam mengagungkan Allah, mereka akan mengambil keteladanan dari Nabi SAW, sebab beliaulah yang telah mencontohkan bagaimana caranya mengagungkan Allah Ta'ala dengan semestinya. Cara taklim, hormat, cara kita memposisikan Allah Ta'ala dengan benar itu ya dicontohkan oleh Rasulullah. Gak bisa kita berikhtiar sendiri. Maunya mengagungkan Allah, tetapi caranya dia melakukan inovasi sendiri dengan cara-cara tersendiri. Misalnya duduk di pinggir sungai ya, untuk mengagungkan Allah dengan cara tidak makan, tidak minum berhari-hari sampai itu kan cara-cara yang tidak syar'i ya. Dulu pernah Nabi tahdus di Gua Hira untuk menunggu ya, mendapat ilham dari Allah, tapi beliau kan belum dapat petunjuk. Apa yang beliau lakukan pada saat betul diturunkan wahyu yang tidak sesuai nantinya dengan petunjuk setelah turunnya wahyu, itu jangan ditiru. Kalau sesuai dan ditetapkan ulang, nah boleh silakan. Kalau ada penetapan lebih lanjut, nah tadi contohnya beliau bertahan terus di Gua Hira, itu belum turun wahyu. Perlu kita contoh seperti itu. Yang kita contoh setelah turunnya wahyu, beliau cara taburuknya dengan beriktikaf di Masjid Nabawi, kemudian dengan berdoa, dengan bermunajat pada saat malam dan lain-lain. Jadi itu cara mengagungkan yang harus kita lihat contohnya dari Rasulullah SAW. Ada sebuah nasihat singkat dari Syekh Muhammad Sa'id Rahimahullah Al-Budi. فَإِذَا عَظُمَ الْجَلِيلُ فِي قَلْبِكَ هَانَتِ الدُّنْيَا وَسُخْرَتْ فِي نَفْسِكَ. Ketika pengagungan kepada Zat yang Maha Mulia terpatri dalam hatimu, maka dunia akan terasa mudah, terasa hina, dan terlihat kecil di hadapan. Kalau mungkin selama ini kita kebalikannya melihat dunia itu seolah-olah besar dan menjadi obsesi kita semuanya, menjadi orientasi mulai bangun tidur sampai tidur kembali, menjadi ukuran kemuliaan manusia dari harta dunia, jabatan, pangkat dan sebagainya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman berbalik kita masih belum mengagungkan Allah Ta'ala dalam diri kita. Kalau kita
satu teguk air. Faktanya bagaimana? Allah Ta'ala membiarkan orang-orang kafir minum bukan satu teguk, tapi berteguk-teguk air. Banyak mereka diberikan nikmat. Berarti kesimpulannya, dunia tidak lebih berharga di sisi Allah daripada satu sayap. Kalau kita memposisikannya itu berlebihan, berarti ada yang harus kita luruskan. Berikutnya yaitu ketika kita keberadaan kita di dunia itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Yang kita baca, kita hafalkan ya, tidaklah dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan beribadah itu adalah bertauhid kepadaku. Jadi kata para ulama, maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Berarti hanya beribadah kepada Allah semata tanpa boleh kita sekutukan. Jadi tauhid itu ibadah, memfokuskan ibadah hanya kepada Allah. Ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Ibadah itu bukan hanya ruku, sujud, atau berdoa, ritual semata, tetapi ibadah yang juga secara umum mencakup segala nama yang mencakup likul ibadullah, segala yang Allah cintai, baik Allah minal aqwal wal af'al, baik itu berupa perkataan dan perbuatan atau wal batin, secara zahir dan batin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhi syirik. Semua misi yang dibawa oleh para rasul itu adalah misi tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Misinya ini, anibudullah wastanibut taghut, beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Anibudullah itu adalah sama dengan illallah, yaitu al-balagh. Kemudian wastanibut taghut itu sama dengan la ilaha atau al-bahr. Nah, itulah inti daripada ajaran agama kita, al-balagh dan al-bahr. Kita bebaskan seluruh diri kita dari segala macam bentuk tauhid sesembahan yang ada di dunia, baik itu sesembahan berupa, kalau dulu orang-orang Arab nyembahnya berhala, patung fisik. Kalau disebutkan demi Lata, demi Uzza, wah itu sudah sami'na wa ata'na, orang-orang Arab jahiliyah dulu. Tapi ketika pendeta Buhairah bertemu dengan Nabi Muhammad di Busra di Syria sana, dan pendeta ini mengatakan demi Lata, demi Uzza, Nabi Muhammad langsung, saat itu masih usia 12 tahun, usia SD, langsung menolak. Saya tidak menerima sumpah. Langsung terkaget. Dia sudah punya ciri-ciri, wah ini di akhir zaman. Dari latar belakang keluarganya, ketika Abu Thalib mengaku ini anak saya, oh enggak, ini anak yang ayahnya sudah meninggal, ini yatim. Betul, ternyata dia keponakannya. Kemudian ciri-ciri ketika Allah menaunginya, pelepah-pelepah kurma tunduk kepada beliau, batu-batu yang beliau lewati itu memberikan ucapan salam kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan puncaknya ketika dilihat di punggung beliau ada stempel kenabian, maka dia langsung yakin ini Nabi akhir zaman. Maka Abu Thalib disuruh untuk membawa pulang keponakanmu, jangan teruskan perjalanan. Kalau orang-orang Yahudi mengetahui, mereka akan membunuh anak ini, karena mereka menunggu akhir zaman, Nabi akhir zaman. Kalau ketahuan ini Nabi bukan keturunan Bani Israel, mereka hasad, akan membunuh. Selamatkan dia, dibawa pulang oleh Abu Thalib. Jadi itu contoh tauhid kalau pada zaman jahiliyah, bentuk-bentuk berhala.
yang ada di Ka'bah, yang dulu keluarganya Salman Al-Farisi paksa untuk bersumpah atas nama Hubal ini, tapi ya kalau ayahnya nggak mau langsung dibunuh. Bukan Salman tapi Ammar ya, beliau Ammar bin Yasir ya. Jadi Ammar ini bapaknya nama Yasir, yaitu syahid pertama, kemudian ibunya Sumayyah. Ammar sendiri melakukan tauriyah, jadi dia beralasan pura-pura karena dia punya masa depan masih panjang sehingga diselamatkan. Maka diperbolehkan kalau terpaksa, apabila manukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, sehingga dia diselamatkan. Jadi itulah tauhid dalam bentuk sesembahan kalau pada zaman dulu berhala. Kalau sekarang tauhidnya macam-macam. Segala sesuatu yang harusnya hak itu kepada Allah Ta'ala tapi diberikan kepada makhluknya. Hak melindungi, hak memberikan rezeki, hak untuk memberikan kesehatan, hak untuk menyelamatkan, itu harusnya milik Allah tapi diberikan kepada makhluk. Itulah jenis-jenis kesyirikan yang kita waspadai. Baik, kita singkat ya. Poin ketiga, ta'atuhu fi ma amara wal bu'du amana. Kita mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadisnya banyak. Di antara yang saya cuplik di sini, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian abaikan, jangan tinggalkan, jangan sia-siakan. Wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan melampaui batas, jangan melanggarnya. Wa harrama asya' fala tantahibuha, Allah mengharapkan segala hal, maka jangan langgar. Wa sakata asya' rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha, dan Allah membiarkan segala sesuatu tidak dibahas hukumnya, maka jangan kalian protes, jangan dipertanyakan. Itu rahmat bagi kalian. Allah nggak lupa dengan masalah-masalah itu. Memang dibiarkan untuk supaya kita fleksibel dan tidak dipersulit dalam hal ini. Ini contoh yang kita dalam hal mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang adalah konsekuensi daripada ketakwaan kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita ikhlas mengharap pahalanya dan takut pada siksanya. Ada 3 tanda ikhlas yang disampaikan oleh tanda ikhlas. Ada 3, tidak ada bedanya bagi seseorang antara ia seseorang atas amalnya. Yang berikutnya, tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya. Dan yang ketiga, mengharap pahala dari amal yang ia kerjakan di akhirat. Jadi ingin supaya ibadahnya di akhirat, dia tidak mengharap ibadah dari orang-orang yang di sekitarnya. Lalu itu jasa awal syukur, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Walaupun dia melakukan kerja-kerja tapi tidak ada yang memberi apresiasi, tidak masalah. Yang penting lillahi ta'ala, Allah Ta'ala ridho, dia langsung istiqomah dalam segala amal kebaikan. Di antara upaya para ikhlas dalam ibadah ini disampaikan oleh Al-Hafidh Allah, kami yastahibuna an yakuna lirajuli khabi'ah min amali salih la ta'lamu biha zawjatuhu wala ghayruha. Dahulu mereka para ulama salaf menyukai seseorang memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, yang tidak diketahui oleh istrinya sendiri maupun oleh orang lain. Ini rahasia kita dengan Allah adalah kita punya amal unggulan yang kita rahasiakan sampai istri kita yang mau bersamai kita
dari akad sampai meninggal itu nggak tahu kalau kita melakukan amal baik itu. Itulah ciri yang pernah dilakukan oleh para atau sebagian ulama salaf saleh kita dulu. Nggak perlu diceritakan, karena kalau diceritakan bisa jadi timbul muncul, kemudian juga akan menjadi pengaruh untuk istri kita ya, sehingga dia juga mempengaruhi hal yang mungkin tidak tepat. Jadi kita menjaga keikhlasan dan kita harapkan hanya balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah zikrullah fi kulli awqat wa la nahlifu illa billah. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala setiap waktu dan tidak bersumpah selain atas nama Allah. Keterangan tentang sumpah nanti kita akhirkan. Tentang berzikir ini kita ucapkan setiap waktu, setiap kesempatan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Ini kita diperintahkan zikir secara kuantitas. Silakan sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kemudian ada nasihat yang bagus. Indama takhafu an takuna hayatuka fi dhunkin wa ta'bid. Kalau engkau khawatir kehidupanmu menjadi kehidupan yang sengsara ataupun dalam kecapean, kelelahan, maka rumusnya tadabbar. Kalau Allah, ingatlah firman Allah, wa man a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Fala ta'rid 'an dzikrillah, jangan berpaling dari berzikir kepada Allah. Takun hayatuka sa'idah, insyaallah, maka kehidupanmu akan bergembira, bahagia di sisi Allah, insyaallah. Jadi itulah rumusnya. Kalau orang yang lupa dalam berzikir, ada potongan dialog ya, antara terus ada seorang ustaz yang banyak bocor terus mampir ke tukang tambang. Kita bukan berarti mendeskripsikan, bukannya, ini hanya contoh saja. Kemudian ada dialog antara tukang ini kepada Pak Ustaznya. Pak Ustaz, kenapa sih hidup saya itu kok sengsara, terus kekurangan, terus kondisinya tidak bahagia? Maka Ustaz ini menanyakan satu persatu kepada tukang ini, panjenengan kalau ada segera sholat kan? Dia katakan ya enggak ya. Jadi dia ada itu dibiarkan. Panjenengan ke masjid, apalagi ya? Dia sholatnya ke masjid itu hanya mungkin hanya sesekali, misalnya Jumat atau bahkan dia sholat Idul Fitri, sholat apa saja. Terus kalau anda ini sehari, kalau misalnya bulan Ramadan puasa, ya kadang puasa, kadang enggak. Terus bagaimana? Panjenengan bisa baca Quran? Belum bisa. Jadi diruntut dia tentang kewajiban yang harus dia tunaikan, nggak bisa dan nggak dia laksanakan. Ini rahasianya. Kalau panjenengan ini nggak bisa menunaikan kewajiban untuk hak seperti itu, mana mungkin Allah Ta'ala berikan hak kepada panjenengan. Laksanakan yang wajib, yang harus kita tunaikan Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan haknya kepada kita. Baik, yang keenam, la nas'alu illallah, kita tidak minta kecuali kepada Allah, wa la nasta'inu illa billah, tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ada potongan nasihat panjang oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah,
kepada Allah. Yang kelanjutan dari hadis ini kan panjang ya. Wa alam anal ummah, ketahuilah seandainya seluruh manusia lalu sama kalau mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepadamu, sementara takdirnya kamu terhalangi mendapatkan sesuatu, maka mereka tidak mampu melakukannya, memberikan itu kepada. Kebalikannya, kalau mereka sepakat untuk memberikan motor mencelakaimu, tetapi Allah sudah menentukan kau selamat dari itu, maka mereka juga tidak bisa memberikan mador kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pulpen-pulpen telah diangkat dan telah kering, kertas-kertas itu sudah kering, sudah selesai masalah takdir, tidak perlu ada hal yang dirisaukan. Itulah nasihat yang sangat indah Rasul berikan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketujuh, ar-ridho bi qada'ilah, ridho kepada ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Fa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, sesungguhnya jika Allah cinta pada satu kaum akan menguji mereka. Fa man radiya falahu ridho, kalau dia ridho Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhtu, kalau dia benci, dia murka, tidak suka dengan ujian itu, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi teman sekalian ya, kalau kita sedang mendapat musibah, itu rumusnya yaitu al-istighfar. As-sabru inna as-sabra la kesabaran itu sangat diperlukan saat tekanan pertama. Maka kalimat pertama adalah istighfar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istighfar pertama. Kemudian kita berdoa, Allahumma ansurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibahku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Itulah untuk menunjukkan kita ridho kepada musibah itu, kepada ketentuan Allah, maka akan ada gantinya. Sebagaimana Ummu Salamah berdoa seperti itu setelah diajarkan oleh Abu Salamah, dan Abu Salamah almarhum meninggal, dan setelah masa iddahnya selesai, maka Rasul datang untuk melamar kepada Ummu Salamah. Jadi langsung diganti dengan lebih baik. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kalimatnya, nasihat, barang siapa yang mengisi hatinya dengan itu terhadap takdir, maka Allah akan isi jiwanya dengan kecukupan, keamanan, dan sifat qanaah, merasa cukup, dan Allah akan memfokuskan hatinya untuk cinta kepadanya, kembali serta bertawakal kepadanya. Itulah ridho ini ibadah yang tidak memerlukan perbuatan secara fisik, secara langsung, tetapi dengan itulah justru kita dapat pahala yang besar. Kalau sholat itu perlu kegiatan fisik, takbir sampai salam, pagi haji, dari berangkatan awal sampai sana pulang lagi 40 hari. Tapi kalau ridho itu perbuatan hati yang kalau kita lakukan seperti argumenter itu berjalan, ada passive income, pahala yang kita dapatkan dari ridho kepada segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak protes, dan juga tidak, kalau kematian itu tidak niat, tidak meratapi ya kematian. Kita perlu dialog ya, dengan istri, dengan anak, sering dialog diskusi, kita saling cinta, saling kasih sayang, silakan. Tapi yang harus kita pahamkan kepada mereka, satu saat pasti kita berpisah dengan mereka. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kapan itu nggak tahu, tapi harus kita siapkan mental. Suami menyiapkan mental istrinya, sehingga bagaimana kalau kita tinggal nanti dia bisa survive, bisa mandiri, dan Allah pasti memberikan rezeki padanya. Kita nggak tahu dari jalan yang mana. Anak-anak kita juga harus kita siapkan kalau misalnya suatu saat kita meninggal, itu harus ada dialog pengkondisian
kita tidak terlena dalam kehidupan dunia sementara ini. Jadi harus kita siapkan takdir yang mungkin kita tidak bersyukur ya. Barangkali ada takdir yang kurang kita prediksi, kita sudah siapkan segala sesuatu. Nah, takdir Allah itulah yang terbaik. Rasul memberikan kalimatnya yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan satu untuk seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik untuknya. Dan pada akhirnya semua ketentuan dan ketetapan Allah selalu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, hendaklah seseorang rela dengan takdir Allah, karena sesungguhnya takdir Allah untuk orang-orang mukmin dalam hal yang tidak disukai lebih baik bagi mereka daripada ketentuan Allah yang mereka sukai bagi mereka sendiri. Inilah sehingga para sahabat itu kalau berharap sesuatu dan mereka dapatkan, mereka bersyukur. Tetapi kalau mereka berharap namun tidak mendapatkan, mereka lebih bersyukur lagi. Berarti itu takdir Allah, ketentuan dan pilihan Allah, bukan pilihan pribadi para sahabat. Kalau kita sepertinya susah untuk mencapai makom seperti itu ya, kita justru ingin supaya keinginan obsesi pribadi itu yang kita dapatkan. Seandainya kita menemukan takdir yang tidak sesuai prediksi, maka kita tidak boleh mengatakan lauhan mifa'al tukada wa kada. Seandainya aku tadi tidak berangkat ke pasar, maka dompetku nggak dicopet, itu nggak boleh. Seandainya tadi nggak berangkat ke pertandingan futsal, nggak ke seleo, itu nggak boleh. Jadi kalau sudah lewat nggak boleh. Fa'inna lau taftahu amal syaitan. Kalau lautnya sudah lewat membuka pintu setan, nggak boleh. Yang boleh, yang hendak kita lakukan, anjurannya mengatakan dua kalimat. Tapi saya lebih memilih yang di bawah ini. Kalau saya dengar kawan-kawan banyak itu di atas, tapi kalau saya lebih memilih kalimat yang bawah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang kenapa saya pilih yang bawah? Karena saya sesuaikan susunan kalimatnya. Allah telah mentakdirkan sesuatu dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah kerjakan. Jadi fi'il madhi semuanya ya. Kalau atas kan tulisan masdar, kemudian fi'il madhi. Jadi masing-masing boleh silakan. Yang penting kita ekspresikan Allah telah memberikan takdirnya, Allah kehendaki dan Allah laksanakan. Intinya seperti itu yang penting paham dan ada unsur keimanan kepada Allah. Kemudian yang ke-8 yaitu membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah selama hadisnya sahih, walaupun ahad, tetapi kalau sahih kita terima. Jadi tidak harus mutawatir. Hadis mutawatir pasti sahih, tetapi tidak setiap hadis sahih itu mutawatir. Ini ada dalam rumus. Jadi Al-Quran inilah yang membawa perubahan menuju kepada kemuliaan. Sebagai konsekuensi keimanan pada Al-Quran, sudah jelas yang kaum muslim wajib menunjuk pada Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara. Apalah artinya mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, tetapi dalam kehidupan keseharian petunjuk Al-Quran itu dicampakkan, isinya tidak diamalkan, hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi Al-Quran ada seluruhnya. Ketika kita membaca masalah ayat puasa, kutiba alaikumusiyam sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita sebelumnya membaca kutiba alaikumul qisas, diwajibkan pada kalian qisas, sami'na wa ata'na. Kami dengar tapi kami tenang, gak suka dengan hukum pidana. Berarti dia mengimani sebagian Al-Quran, kufur pada sebagian yang lain.